Tahun 1941 adalah masa di mana Inggris hampir kalah. Di Samudra Atlantik, kapal-kapal selam U-boat Jerman sedang berpesta pora, menenggelamkan ribuan ton suplai makanan dan amunisi Inggris. Inggris sedang sekarat. Di London, para jenderal tua di Admiralty masih sibuk berbicara tentang kode etik perang dan kehormatan militer. Mereka percaya perang harus dilakukan dengan tata krama. Namun, di sebuah bunker rahasia di bawah Whitehall, ada seorang pria yang tidak percaya pada tata krama, Winston Churchill. Sambil memegang cerutu, dia memukul meja dan menuntut sebuah organisasi yang mampu bertarung seperti monster. Dia memanggil Brigadier Colin Gubbins, seorang pria Skotlandia yang dingin, dan memberinya mandat untuk mendirikan SOE, Special Operations Executive. Perintahnya singkat, Set Europe Ablaze. Gubbins tahu, untuk memenangkan perang ini, dia butuh orang-orang yang siap membuang lencana mereka. Dia butuh unit kecil yang bisa menyusup, mencuri, dan menghilang. Rencana paling gila yang pernah muncul di meja Gubbins adalah Operation Postmaster. Ini adalah sebuah misi menyusup ke pelabuhan netral Spanyol di Fernando Po, Afrika Barat, dan mencuri 3 kapal milik Axis. Inggris akan mendapatkan kepercayaan Amerika dan nafas baru untuk melawan. Namun jika gagal, para pria ini tidak akan pulang sebagai martir. Mereka akan membusuk di penjara Inggris sebagai kriminal atau mati di tangan Nazi sebagai hantu yang tak pernah ada. Untuk menjalankan misi pencurian abad ini, Gubbins menunjuk unit elit yang paling tidak patuh pada aturan, SSRF, Small Scale Raiding Force. Giles Milton dalam bukunya menggambarkan tim ini bukan sebagai tentara, melainkan sekumpulan bajingan terdidik. Inilah The Six Gentlemen yang memimpin operasi. Yang pertama adalah Major Gus March Phillips, sang komandan, eksentrik, berantakan, dan memiliki keberanian yang berbatasan dengan kegilaan. Baginya, perang adalah panggung aksi. Dia adalah inspirasi nyata bagi karakter James Bond yang ditulis Ian Fleming. Kedua, ada Captain Geoffrey Appleyard, sang navigator, mantan atlet ski internasional yang memiliki otak seakurat instrumen navigasi tercanggih. Dialah yang bertanggung jawab membawa tim menyeberangi 5.000 mil laut. Kemudian, Cecil Clark, insinyur sipil dan sang penyihir peledak. Clark adalah nyawa teknis operasi ini. Dia tidak berlatih menembak, dia berlatih memanipulasi logam dan bahan kimia. Dialah penemu peledak khusus yang akan memutus rantai baja raksasa dalam sekejap. Keempat, ada Graham Hayes, tangan kanan Gus. Hayes adalah eksekutor lapangan yang memiliki ketenangan ekstrim. Di tengah kegelapan, dialah yang akan memastikan bom terpasang di titik paling kritis. Kelima, ada Anders Lassen, relawan Denmark yang haus darah Nazi. Lassen adalah monster di medan jarak dekat. Dia benci suara tembakan. Baginya, keheningan adalah senjata utama dan pisau komando adalah bicaranya. Dan yang keenam, ada Richard Lippert, agen intelijen yang berperan sebagai sutradara di darat. Dialah yang memetakan pelabuhan, menyuap penjaga, dan menyiapkan pengalihan terbesar dalam sejarah intelijen Inggris. Selain mereka berenam, ada 11 anggota komando SSRF lainnya dan kru dari kapal tunda Vulcan, kapal Prancis yang disita Inggris yang akan menjadi otot untuk menarik mangsa mereka keluar dari pelabuhan. Agustus 1941. Tim ini berangkat dari Poole, Inggris. Mereka tidak menggunakan kapal perang angkatan laut yang gagah. Mereka menggunakan
Maid Honor, sebuah kapal kayu penangkap ikan jenis Brixham Sailing Trawler seberat 65 ton. Mereka menggunakan kapal nelayan karena di mata pesawat pengintai Jerman, kapal kayu kecil ini sama sekali tidak mengancam. Namun, di balik dinding kayunya, Maid Honor adalah mahakarya teknik SOE. Mesin dieselnya dipasang pada bantalan karet khusus untuk meredam getaran. Knalpotnya diletakkan di bawah garis air agar suaranya tidak terdengar lebih keras dari bisikan ombak. Kapal ini menyimpan persenjataan tersembunyi. Di balik papan kayu yang terlihat rapuh, tersimpan senapan mesin Bren, tumpukan granat, dan senapan runduk. Di dalam lambung kapal yang sempit dan panas, Cecil Clark menghabiskan waktu berminggu-minggu merakit conical shape charges. Dia bekerja dengan bahan kimia sensitif di atas kapal yang terus bergoyang dihantam badai Atlantik. Perjalanan 5.000 mil menuju Afrika adalah neraka. Suhu tropis membuat udara di dalam kapal menjadi pengap dan busuk. Moral tim diuji setiap harinya. Namun Gus March Phillips terus meyakinkan mereka bahwa mereka akan membuat sejarah. Target mereka terletak di pelabuhan Santa Isabel, Fernando Po. Di sana bersandar monster baja Italia seberat 8.500 ton, Ducessa d'Aosta. Kapal ini dilengkapi sistem radio canggih untuk memandu kapal selam U-boat. Menghancurkannya adalah hal mudah, tapi Churchill ingin kapal ini dicuri. Selain Ducessa, ada 2 target tambahan, kapal tunda Jerman Likomba dan Bibundi. Keduanya adalah kapal bertenaga besar yang bertugas menjaga pelabuhan. Gus tahu, jika mereka meninggalkan 2 kapal Jerman ini, musuh akan menggunakannya untuk mengejar mereka. Maka rencananya adalah ambil ketiganya atau tidak sama sekali. Masalah utamanya adalah rantai jangkar. Ducessa terikat ke dasar laut dengan 2 rantai baja masif. Dalam protokol militer, butuh waktu berjam-jam untuk mengangkat jangkar. Gus dan timnya hanya punya waktu 30 menit. Disinilah kejeniusan Cecil Clark berperan. Dia menciptakan sebuah metode untuk meledakkan rantai tanpa merusak lambung kapal dan tanpa menciptakan suara ledakan besar yang akan membangunkan garnisun Spanyol. Untuk mengalihkan perhatian, Richard Lippett menyelenggarakan pesta makan malam besar di sebuah restoran yang menghadap ke dermaga. Dia mengundang Kapten Ducessa d'Aosta, perwira-perwira Italia, dan para teknisi Jerman. Lippett mengeluarkan modal besar. Minuman keras terbaik, makanan mewah, dan cerutu impor disediakan secara cuma-cuma. Lippett berperan sebagai tuan rumah yang sangat ramah, memastikan setiap perwira Aksis itu tetap berada di meja makan dan terus minum. Ini adalah perang psikologis. Setiap menit yang mereka habiskan untuk bersulang adalah menit berharga bagi tim di laut. Sementara itu, di dermaga, para penjaga Spanyol disuap dengan alkohol dan rokok oleh informan Lippett. Konsentrasi pertahanan pelabuhan Santa Isabel mencapai titik terlemahnya malam itu. Mereka tidak sadar bahwa di kegelapan laut, 2 bayangan hitam, Maid Honor dan kapal tunda Vulcane sedang mendekat dengan lampu padam total. Ketika situasi mulai kondusif, Maid Honor merapat ke lambung raksasa Ducessa d'Aosta. Anders Lassen bergerak pertama. Dia memanjat rantai jangkar seperti hantu, diikuti oleh tim penyerbu SSRF. Begitu sampai di dek, Lassen melumpuhkan 2 penjaga Italia dengan tangan kosong, tanpa suara, tanpa peluru. Tim segera berpencar. Gus dan Appleyard menguasai anjungan komando. Namun drama sesungguhnya terjadi di haluan kapal. Graham Hayes dan Cecil Clark merangkak menuju 2 rantai jangkar yang masif. Clark menyerahkan conical shape charges buatannya. Ini adalah peledak yang menggunakan prinsip Monroe Effect, yaitu energi ledakan difokuskan ke satu titik linear yang sangat panas untuk memelah baja. Hayes menempelkan peledak itu di mata rantai jangkar yang basah. Tangan mereka gemetar karena keringat, tapi mereka harus presisi.
Sedikit saja posisi bergeser, energi ledakan akan memantul dan gagal memutus rantai. Beberapa menit berlalu, kemudian peledak itu mulai bekerja. Suara ledakan itu teredam oleh air, tapi dampaknya luar biasa. Rantai jangkar raksasa itu terpotong rapi dalam milidetik. Ujung rantai jatuh ke dasar laut dengan suara gemuruh yang segera tenggelam oleh deru mesin kapal tunda Vulcain. Kapal tunda Vulcain menarik Duchessa d'Aosta seberat 8.500 ton keluar dari dermaga. Di saat yang sama, tim kecil lainnya di bawah komando Peter Kemp berhasil memutus tali tambat kapal Jerman Likomba dan Bibundi. Ketiga kapal itu ditarik keluar dari pelabuhan seperti mangsa yang diseret serigala. Kekacauan pecah di darat. Para perwira Aksis yang mabuk berlarian ke balkon restoran, hanya untuk melihat pemandangan yang mustahil. Kapal kebanggaan mereka sedang berjalan sendiri meninggalkan dermaga. Tentara Spanyol di garnisun mulai melepaskan tembakan acak ke arah kebelapan, tapi mereka tidak bisa melihat sasaran dengan jelas. Lampu sorot mereka terlambat menyala. Gus March Phillips berdiri di dek Duchessa, melihat cahaya pelabuhan yang semakin menjauh. Mereka berhasil. Dalam waktu tepat 30 menit, 3 kapal Aksis telah dicuri dari bawah hidung musuh tanpa satu pun prajurit Inggris yang terluka. Begitu sampai di perairan internasional, kapal perang Inggris HMS Violet sudah menunggu untuk mengawal mereka menuju Lagos, Nigeria. Keberhasilan ini adalah tamparan keras bagi Hitler. Aksis kehilangan pusat komunikasi radio mereka di Afrika Barat. Di London, ketegangan diplomatik memuncak. Spanyol murka dan menuduh Inggris melakukan bajak laut. Namun, Winston Churchill berdiri di hadapan para diplomat dengan wajah tanpa dosa. Dia menggunakan narasi kebohongan resmi yang telah disiapkan Colin Gabbins. Dia menyebut bahwa ini adalah murni aksi penyelamatan kapal hanyut dan bukan operasi militer. Mungkin jangkarnya putus sendiri, kata Churchill sambil tersenyum di balik kepulan asap cerutunya. Inggris selamat dari krisis diplomatik dan SOE mendapatkan validasi besar. Operation Postmaster membuktikan bahwa unit kecil dengan otak seperti Cecil Clarke dan nyali seperti March Phillips bisa memberikan hasil yang lebih besar daripada satu divisi tentara reguler. Giles Milton dalam Churchill's Ministry of Ungentlemanly Warfare mencatat bahwa malam itu di Fernando Po adalah titik balik. Para gentleman ini telah membuktikan bahwa dalam perang melawan monster, Anda tidak butuh kehormatan. Anda butuh kecerdasan, ketenangan, dan peledak yang tepat. Gus March Phillips, Geoffrey Appleyard, Cecil Clarke, Graham Hayes, Anders Lassen, dan Richard Lippett bukan hanya mencuri kapal, mereka mencuri harapan musuh dan membangun fondasi bagi pasukan khusus modern dunia seperti SAS. Mereka adalah hantu yang mengubah jalannya sejarah dari bayangan pelabuhan Afrika. Perang telah berubah selamanya, dan disinilah, di tengah kegelapan Santa Isabel, legenda para bajingan terhormat ini benar-benar dimulai.